Malu dan merah dulu. Iya. Oke, jadi kalau bisa saya coba pantun. Bikin pantun dulu. Apa aja deh? Hari-hari ke Paris. Saya masuk pantun sih kita pantun. Pergi ke pasar beli mie. Halo semuanya. Oke. Bisa. Jadi kan gue. Halo semuanya, selamat pagi usia teman-teman. Kami dari kelompok pertama ada Hulur, Faro, Arto dan Jenis. Kita akan membicarakan tentang hasil KPD kami. Jadi nomor 1 atau nomor 3 di KPD itu informasi apakah yang disampaikan pada teks 1 dan 2. Jadi di teks 1 ini menjelaskan bahwa masyarakat adat di Indonesia itu mengalami konflik dan pengabaian hak meskipun konstitusi mengakui eksistensi mereka. Rancangan undang-undang atau RUU masyarakat adat belum disahkan sejak 2010 yang menunjukkan kurangnya perlindungan dari negara. Penulis menekankan perlunya segera mengesahkan RUU untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan mencegah ketidakadilan sosial. Lalu teks 2 ini menjelaskan deflasi yang berlangsung di Indonesia selama 5 bulan akibat menurunnya daya beli masyarakat, termasuk kelas menengah. Sektor manufaktur mengalami kontraksi yang dapat menyebabkan PHK, meskipun ada proyeksi pertumbuhan ekonomi positif dari Bank Dunia. Penulis menekankan perlunya kebijakan pemerintah yang bijak untuk meningkatkan daya beli dan mendukung dunia usaha agar tidak semakin terpuruk. Kasus nomor 2, saya bilang masing-masing menggunakan fakta pada teks 1 dan teks 2. Jadi dalam teks 1 ini pertama, RUU sudah 3 kali masuk prolegnas, tapi nyatanya belum terbantarkan sejak 2010. Karena ini tidak bisa dibantah dan memang sudah terbukti. Isu nomor 2 itu dalam 1 dekade terakhir, menurut data AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sebanyak 8,5 juta hektar wilayah adat terampas untuk urusan investasi dari 678 anggota masyarakat mengalami kekerasan dan kriminalisasi. Ini juga fakta karena dia itu bersifat statistik yang sudah diuji kebenarannya dan memang diambil dari data, yaitu dari data AMAN. Lalu nomor 3 itu selain konstitusi Indonesia, dunia juga mengakui hak masyarakat adat secara khusus dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People atau UNDRIP. Jadi itu fakta karena sudah tertulis jelas di deklarasi PBB. Lalu di teks 2, kalimat fakta yang pertama ini adalah dimulai dari Mei 2024 dengan deflasi sebesar 0,03%, berlanjut ke Juni 0,08%, Juli 0,18%, Agustus 0,03%, dan terakhir September 0,12%. Ini adalah kalimat fakta karena ini bersifat statistik yang memang benar, jadi nggak mungkin dikarang. Lalu nomor 2 itu dari bulan ke bulan IHK terus turun dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. Ini alasannya juga sama karena ini data yang bisa dipercaya. Lalu terakhir itu dengan skor di bawah 50 PMI Manufaktur Indonesia masuk zona kontraksi mulai Juli 2024 dengan skor 43,3, Agustus 48,9, dan September yang hanya naik tipis jadi 49,2. Lagi-lagi ini fakta karena dia tidak melibatkan opini sama sekali dan semuanya itu bersifat informasi yang bisa dipercaya. Lalu nomor 3, pada siapakah penulis teks editorial 1 ditujukan? Jadi teks 1 ini ditujukan kepada para aparat negara, terutama konstitusi dan pemerintahan negara. Berpihak kepada siapakah penulis editorial 2? Penulis teks editorial 2 cenderung berpihak kepada masyarakat sosial, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah. Nomor 5, tentukanlah masing-masing opini penulis pada
tertulis dalam teks ini adalah keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan deflasi yang terjadi dan menurunnya daya beli masyarakat. Yang keenam, identifikasilah struktur kedua teks tersebut pada tabel analisis berikut. Jadi ada pengenaan isu dari paragraf 1 sampai 2 dan teksnya paragraf 1 sampai 2 dan pada teks 2 paragraf 1 doang. Alasannya karena kumpulan paragraf tersebut mengenalkan kita ke isu yaitu turunnya daya beli. Dan untuk pernyataan argumen-argumen paragraf 3 sampai 14 untuk teks pertama dan teks kedua paragraf kedua sampai paragraf 13. Paragraf tersebut dikatakan bagian argumen karena berisi data-data yang mendukung isu-isu yang terdapat dalam teks. Aku juga ingin menambah sesuatu untuk teks 1 pengenalan itu. Juga mengenalkan isu terhadap diskriminasi terhadap masyarakat adat. Nah, untuk pernyataan ulang dari teks pertama di paragraf 15 dan teks kedua di paragraf 14. Karena kelompok paragraf tersebut mengulang dan merangkum semua argumen dan isu yang diungkapkan dalam teks. BPS menyebut negeri ini tengah mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut. Yang kedua, kata-kata populer. Kata-kata populer itu lebih ke kata-kata yang gak baku dan kayak kata-kata digunakan sehari-hari yang tidak iya gitu. Nah, teks 1 itu contohnya mandatnya rancangan undang-undang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat menjadi bukti tidak dianggap pentingnya masyarakat adat. Ya, terus teks 2, apa itu cukup sudah dimainkan dengan di 2019 mencapai rupiah 3 juta. Mandek dan lancung ini kan kayak kata yang kayak kalau kita dengar tuh kalau kita dengar tuh kayak nggak sopan gitu, kayak nggak berlaku kan. Terus kayak kalau kita dengar kayak kok yang ngomong gitu sih kayak ya intinya itu kata yang benar guys walaupun gitu. Terus next, terus kata ganti petunjuk. Kalau kata ganti petunjuk tuh ya ini itu situ sini. Nah, kalau pada teks pertama contohnya RUU ini sudah 3 kali masuk prolegnas, tapi nyatanya terus terbantahkan sejak 2010. Konteks kedua, lesunya industri manufaktur itu bahkan menimbulkan kekhawatiran lain yang ini terus berlanjutnya gelombang PHK para pekerja pabrik. Jadi kan ini sama itu kata-kata ditunjuk karena dia menunjukkan ini RUU. Tadi juga Gimana sih? Nah terus kalau itu Jelas ya? Jelas banget ya? oke, terus yang terakhir bukan yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu waktu, kalau temporal nah kalau pada teks pertama itu contohnya kayak dalam 1 dekade terakhir menurut data aman atau lansi masyarakat ada masalah dan seterusnya. Kan dalam 1 dekade terakhir
Jenis. Iya. Dia lihat gitu. Oke. Nggak lupa ada lebar. Betul baik selain betul baik. Oke, bisa udah kalian terakhir itu tahun, jadi itu waktu, karena waktu itu tahun, jam, iya waktu. Terus kalau teks kedua itu ya DPS tentang deflasi pada Oktober lalu, kian bikin susah hati masyarakat. Lalu itu kan kayak masa lalu itu kan waktu itu udah terjadi ya kan. Terus terakhir itu konjungsi kausalitas. Bedanya sama konjungsi temporal itu kalau ya namanya mereka itu konjungsi. Bedanya kalau temporal itu waktu, kalau kausalitas itu kayak kausalitas ya dari namanya udah ini itu kayak menghubungkan sebab dan akibat. Nah kalau parameter pertama itu kayak ada pada misalnya ketika kepentingan investor terlalu mendominasi ini bisa menyebabkan itu. Nah menyebabkan ini kan kayak ini kan sebabnya. Nah ketidakadilan sosial dan seterusnya itu akibatnya. Nah terus teks kedua, sejumlah ekonomi mengatakan deflasi itu terjadi akibat terus turunnya daya beli masyarakat. Ya, makasih. Yang lain boleh kasih atau memberikan tanggapan. Silakan. Kelompok yang mana yang belum pernah bertanya? Belum kita guys sih. Itu udah. Baru udah nanya. Soalnya akan dinilai Kak, tadi kenapa ketawa-ketawa ya? Kenapa apa Kak? Aduh. Ini saya lihat muka David sama anakku. oh bukan karena dari isi teksnya ya. Malah kan lucu ya. Nah, Marcel. Emang lucu kita. Dari apa yang sudah dibaca, teks 1 dan teks 2 lebih rekomen yang mana untuk dibaca? Iya, tidak apa-apa kan maksudnya. Maksudnya rekomendasi buat apa? Dari segi kayak Kawan-kawan. Menurutku segi kedalamannya lebih mendalam Biasanya saya menyampaikan lore kerja kan. teks 1. Bro kayak mati. Alasannya karena ya gitu. ya lebih mendalam gitu loh, kayak masyarakat adat lebih dampak kan menarik ceritanya. Dengan aku ngomong Ekonomi gak benar itu jauh. ekonomi Oke, sama. oh beda nggak sih? beda nggak sih? Oh, Ya, dia lebih connect, lebih ada chemistry. Karena kita nggak terbiasa itu mas. Iya. kita aja uang kas nggak berubah. Jadi yang belum bayar uang kas segera bayar ya. Gara-gara Dibayar Stefanus. Siapa benar Stefan? Uang bensin itu. itu nggak buat percuma itu. Bulanan ekstra, Cok. Atau kan si David sengaja naikin harga ekstra lagi. Naikin dikit lah dah, nggak harus kok. Baik, ada lagi selain Marcel? Ya, guys. Stefanus. Stefani. Stefanus? Stefani, Valeria, Oh. Sudah ya? Nah, Fritz. Fritz. Iya, apa?
Yang pertama mengenal dulu. Kan kau udah dapat ya? Ini yang pakai hoodie. Pemainnya kok gak kasih tips gitu? Player. Oh iya, coaches yang play, coaches. Apa sih ini? Oke, real question. Yang kondisi kausalitas. Kausalitas ya. Ada bang pegang dan ini sebelum menyatakan pernyataan ini saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Kok aku mau ke toilet kok. Tahan. Saya ingin meminta maaf jika ada Tuhan. Bicaranya udah malas. Jadi Dan senyum. kan ada kebahasannya kondisi kausalitas ya. Hanya menyebabkan maupun itu menunjukkan kausalitas bukannya itu sebenarnya kata kerja dan konjungsi. Agak. Bukannya menyebabkan itu kata kerja ya, bukan konjungsi. Yang ini udah berdua. Udah bisa, aku bisa. Bisa. Kelas. Iya, kalau misalnya nih konjungsi itu menghubungkan satu bagian dengan bagian lain. Nah, misalnya menyebabkan ini kan menghubungkan, intinya menyebabkan intinya menghubungkan bagian sebab dan bagian akibat ya kan. Nah, intinya hubungan itu kan konjungsinya. Nah, ini kan menyebabkan itu menghubungkan sebab ini, yaitu sebabnya itu karena kepentingan investor terlalu mendominasi, karena kepentingan investor itu mendominasi, akibatnya itu terjadinya ini kan. Nah, menyebabkan ini itu menjadi konjungsi karena dia itu diantara kedua ini. Dan kalau apa tadi kamu bilang kata kerja, kalau kata kerja ya sebenarnya ini kan kayak di Inggris kan ada conversion, jadi dia bisa menggunakan ini untuk bergantung pada konteksnya dan bergantung pada ya apapun ya yang mau menjadi kata kerja atau menjadi konjungsi juga boleh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, baik. Kalau dari Is, pertama ya kita mengapresiasi seluruh peserta yang presentasi di depan, terutama Jenis ya atas usahanya untuk menjelaskan ya, berusaha menjelaskan dengan baik apa yang mereka tampilkan di depan. Memang yang disampaikan Chris tadi kan di situ dikatakan konjungsi, berarti itu adalah penghubung, kata penghubung. Nah, untuk menyebabkan memang kalau dari segi makna menunjukkan hubungan sebab akibat. Tapi kalau di depannya ada konjungsi, berarti menyebabkan itu bukan sebuah konjungsi tapi kata kerja, ya. Tuh. Nah, kalau konjungsi itu dia tidak mendapatkan hubungan apapun dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, berbeda dengan teks 2 itu sudah benar yang mau tuliskan di situ akibat ya, akibat merupakan sebuah konjungsi. Kemudian tadi di konjungsi temporal, boleh dengan temporal tadi? Ya, dalam satu dekade terakhir itu merupakan sebuah keterangan, jadi bukan sebuah konjungsi. Berbeda dengan lalu, ya, lalu. Tapi luar biasa usaha Jenis untuk menjelaskan sehingga kita paham maksudnya Jenis. Kenapa dia mengatakan bahwa itu adalah sebuah konjungsi temporal, ya. Itu merupakan sebuah keterangan kata biasa. Oke, itu saja dari Miss. Apa mau ditutup dengan kata-kata bijak? Hah? Ya. Aduh. Pergi. Sabar dulu, oke dengerin. Guys,